Dan dengan kondisi survei Anies Baswedan yang terus turun dan stigma yang menempel di Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas, jelas bohir-bohir di Pilpres berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungannya Anies. Tutup pintu dukungan untuk Anies. PAN dan Golkar menambah potensi Anies Baswedan tidak ikut pemilu 2024. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Nasib Anies Baswedan memang di ujung tanduk sekarang. Kesana salah, kesini tambah salah. Makanya dia nggak memutuskan apa-apa. Karena memang karakternya begitu juga sejak dulu. Kurang tegas, kurang berani, hanya bisa bermain dengan kata-kata. Jadi pas banget lah judul timeline kali ini. Anies bingung, Anies pun linglung. Komitmen PAN untuk berkoalisi bersama dengan partai pendukung pemerintah. Selain itu, PAN juga bakal berkoalisi dan mendukung bakal capres yang memiliki kemungkinan menang tertinggi. Terlebih, partainya itu sudah 2 kali mengalami kekalahan, yakni di Pilpres 2014 dan 2019. Sebelumnya, Partai Golkar lebih dulu menyatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 mendatang. Ya, logikanya sih, partai mana yang mau kalah dalam event Pilpres 5 tahun sekali ini? Dalam iklim demokrasi, Pilpres itu mahal banget biayanya. Belanja kampanye sekelas Pilpres itu angkanya bisa di angka triliunan rupiah. Dan para pengusaha-pengusaha besar di belakang para calon pasti sudah memperhatikan trennya Anies yang semakin lama semakin turun dan potensi kalahnya juga besar. Soal PDIP, ya kita tunggu proposal ini berlaku atau tidak. Idealnya PAN gabung, masuk dalam koalisi KIR ini dalam posisi Prabowo Gus Imin. Oke, ideal banget. Baik. Nasdem tidak mungkin mempertahankan Anies Baswedan ketika kebuntuan penentuan cawapresnya masih saja terus terjadi. Jadi kemungkinan nanti Nasdem akan keluar dan mencari koalisi baru. Dan yang paling mungkin adalah berkoalisi dengan Partai Gerindra. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena sepertinya PDIP dan Presiden Jokowi sendiri telah dibuat kecewa besar atas keputusan Surya Paloh yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Kader Partai Demokrat Eko Jones menyebut PAN dan Golkar main banyak kaki karena menutup dukungan kepada bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pasalnya, menurut Eko, PAN dan Golkar tidak memberikan dukungan hanya secara organisatoris, sedangkan secara akar rumput dukungan diberikan kepada Anies Baswedan, sehingga jika menang mereka akan tetap masuk kabinet. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Amanat Nasional atau PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa pihaknya bersikap sama dengan Partai Golkar terkait peluang dukungan untuk Anies. Ia dengan tegas menyatakan sikap PAN sejak awal akan berkoalisi dengan partai pemerintah, sehingga menutup pintu dukungan untuk Anies pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Lebih lanjut, Viva mengatakan PAN akan mendukung bakal capres yang mempunyai potensi kemenangan tertinggi karena 2 kali mengikuti Pilpres yaitu tahun 2014 dan 2019 selalu kalah. Melihat sikap PAN ini semakin menambah potensi bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan tidak ikut berlaga pada pemilihan umum 2024. Pasalnya, PAN mengambil sikap seperti Golkar, yaitu tidak mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, sehingga menurut pegiat media sosial Yusuf Dumdum akan membuat para pendukung semakin putus asa, terlebih elektabilitasnya terus merosot. Karenanya, ia memprediksi pemilu 2024 hanya akan diikuti bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, tidak dengan bapak politik identitas. Jika dilihat, PAN dan Golkar saat ini masih penjajakan dan masih menimbang-nimbang sehingga belum mengambil keputusan akan merapat ke siapa. Kita tahu kader-kader muda Golkar di berbagai daerah juga sudah mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar. Dukungan itu santer banget. Begitu juga PAN. Meski dikabarkan dukungan mereka untuk capres mengerucut kedua nama Ganjar dan Prabowo,
Namun hanya Ganjar yang menguat dari hasil Rakernas. Masih ingat ketika Ganjar diteriaki presiden oleh kader PAN saat menghadiri Rakernas? Lalu kenapa Golkar dan PAN belum juga secara resmi mendeklarasikan Ganjar? Santai Bung, Presiden Jokowi masih ingin mengocek bola. Tapi yang jelas dua partai itu berada di komando Presiden Jokowi. Kemana mereka berlabuh? Ya ke Ganjar lah. Emangnya mereka ngapain pakai datang ke acaranya PDI Perjuangan kalau nggak dukung Ganjar? Keputusan resmi Golkar dan PAN berkoalisi apakah ke Ganjar atau ke Prabowo pasti diumumkan secara resmi dan terbuka melalui keputusan politik DPP partai. Partai Golkar dan PAN harus benar-benar membaca situasi politik dengan jeli. Pihak mana yang kira-kira mempunyai kemungkinan paling besar untuk jadi pemenang? Apakah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau Anies Baswedan? Ganjar Pranowo mempunyai kelebihan yaitu diusung oleh PDI Perjuangan yang merupakan parpol pemenang pemilu dan sangat berpengalaman dalam mendorong figur kadernya jadi presiden di Pilpres. Kemudian Gubernur Jawa Tengah ini mempunyai karakter yang mirip dengan Jokowi, sehingga kemungkinan disukai masyarakat kecil sangatlah besar. Kebiasaan Ganjar berbincang dekat dengan masyarakat sangat alami, tidak dibuat-buat. Nilai tambah yang belum tentu dimiliki tokoh lainnya. Jadi kemungkinan PAN dan Golkar mengusung Ganjar sangat besar kemungkinannya. Untuk itu, Anies harus bersiap gagal nyapres karena kemungkinan menang sangat kecil. Bagaimana kalau menurut Anda? 7 sampai tanggal 13 September tahun depan. Tiba-tiba hari ini sudah ada calon yang berkeliling. Iya. Yang semi kampanye. Dan nggak ada yang berani nyemprit gitu loh. Semi kampanye, semi konsolidasi. Cerdas, Fahri Hamzah tampol Anies soal safari politik gak ada manfaatnya buat rakyat. Nasdem salah langkah usung Anies, elektabilitasnya pun anjlok parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung, maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah menyinggung mengenai deklarasi bakal calon presiden. Ia menyebutkan jika agenda tersebut penuh dengan drama. Disebutkan Fahri Hamzah, deklarasi bakal calon presiden telah dilakukan pada tahun lalu. Namun, pada saat ini masih belum pasti. Tapi saat ini sudah ada 3 orang yang dipastikan sebagai bakal calon presiden. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dari ketiga capres itu, Fahri menyindir safari politik bakal calon presiden Anies Baswedan yang sejak pertama kali dideklarasikan pada 3 Oktober 2022. Ia pun menyindir Anies yang sudah lebih dari 8 bulan melakukan berbagai gerakan politik, tetapi tak ada manfaat yang diperoleh bagi masyarakat. Kegiatan itu, kata Fahri, seperti bertemu banyak pihak, mengumpulkan massa, sampai memunculkan drama politik namun hasilnya nihil. Memang safari politik Anies tidak memiliki efek apapun bagi masyarakat, karena Anies lebih mementingkan gagasan, itu sebabnya dia pernah bilang jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata dan gagasan. Setiap orang yang punya gagasan harus punya narasi yang kuat agar dapat diikuti oleh orang lain. Sedangkan aksi itu nomor sekian. Yang penting gagasan dulu baru narasi. Itulah mengapa selama 5 tahun Anies tidak ngapa-ngapain. Kerjanya cuma bangun narasi seolah dia sudah kerja, padahal tidak kerja. Kerjanya hanya bikin gagasan tapi tidak ada hasilnya. Wajar saja kalau Jakarta tidak banyak melakukan pembangunan dalam 5 tahun terakhir, ternyata karena narasinya belum selesai disusun. Gagasan dan narasinya harus dibikin dulu, lalu didiskusikan, dievaluasi lagi, kemudian dirapatkan, diperbaiki lagi, dipelajari lagi, lalu dibahas dalam rapat lagi, begitu seterusnya sampai lebaran kuda. Anies ini lebih pantas kalau jadi pembicara saja. Cukup dengan teori, tidak usah kerja. Modal mulut sudah cukup, jadi gubernur tapi modal cuap-cuap hasilnya ya acak-acakan. Itulah mengapa saat kampanye ia tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Selain itu, elektabilitas Anies juga kian merosot di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Hal ini tentu saja menjadikan nasib Partai Nasdem apes seusai mendeklarasikan Anies sebagai capres. Bahkan sejumlah kasus telah menimpa Partai Nasdem, seperti kader Nasdem yang mundur, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka dugaan kasus korupsi, hingga elektabilitas Anies yang kian merosot di sejumlah lembaga survei. Tentu saja benar yang dikatakan oleh Fahri Hamzah, Anies tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Yang ada malah politik identitas yang selalu ditebarkan oleh Anies Baswedan dan kelompoknya tersebut. Kalaupun ditanya soal prestasi, Anies pasti akan bilang tidak punya cukup waktu untuk menceritakan semua prestasinya. Jadi silakan renungkan, apakah Indonesia mau dibangun atas dasar gagasan dan narasi yang tak memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah bisa negara jadi maju kalau aksi ada di nomor sekian? Rakyat mau disuguhi dengan mimpi dan mulut manis sampai kenyang. Yang penting rakyat dibuai dengan mimpi indah, negara mau gimana ya terserah. Ya, jangan remehkan kekuatan kata-kata, karena hal itu bisa mengibuli banyak orang. Jangan remehkan narasi, karena memang pada dasarnya sudah terbukti banyak yang tertipu oleh gambaran masa depan muluk dan tak masuk akal. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu percaya dengan safari narasi yang dibuat Anies dan tim hurinya. Banyak manipulasi, banyak drama murahan, gak bermanfaat juga bagi masyarakat. Aslinya ini, Anies memang gak bisa kerja. Jadi, bagaimana menurut Anda?